Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Awan Akbaradito, perwakilan dari kelompok 3 kelas S8D. Yaitu untuk presentasi kali ini, saya dan kelompok akan membahas metode M-Pull-Pitch. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Furqadi Istira selaku dosen mata kuliah jaringan syaraf tiruan yang telah mengajarkan kami sampai ke pertemuan ini. Oke, untuk ini adalah tim yang terlibat dalam pembuatan materi presentasi ini adalah yang pertama saya sendiri yaitu Fikri Awan Akbaradito, yang kedua ada Asep Mulyana, yang ketiga ada Muhammad Nofrian, yang keempat ada Dimas Indradianto, yang kelima ada Farhan Dikabar, yang keenam ada Septia Dwi Rejani, yang ketujuh ada Muhammad Imam Bukhari, yang kedelapan ada Andi Sugianto, dan yang terakhir ada Rufiartono. Oke, pengertian metode M-Pull-Pitch sendiri yaitu merupakan metode pembelajaran dengan pengawasan dalam sistem jaringan syaraf. Dalam rancang jaringan neuron yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Jaringan neuron terdiri dari sejumlah neuron dan sejumlah masukan. Berikut ada pendapat dari Georgi tahun 2001. Dari sifat penyimpanan dari neuron M-Pull-Pitch yaitu perseptron sederhana. Terlihat bahwa masalah neuron rumus umum yang merupakan inti dari semua masalah yang mengakui simetri replika Parisi memecahkan dengan parameter urutan suatu komponen muncul. M-Pull-Pitch merupakan model yang pertama ditemukan. Model neuron M-Pull-Pitch memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Fungsi aktivasinya biner. B. Semua garis yang memperkuat sinyal atau bobot positif ke arah suatu neuron memiliki kekuatan besar bobot yang sama. Hal yang sama untuk garis yang memperlemah sinyal bobot negatif ke arah neuron tertentu. C. Setiap neuron memiliki batas ambang atau threshold yang sama. Apabila total input ke neuron tersebut memiliki threshold, maka neuron akan meneruskan sinyal. Oke, lanjut. Oke, bisa dilihat gambar di sebelah kiri atas. Ya. Dijelaskan pada gambar menunjukkan model neuron Y menerima sinyal dari N plus M, buah neuron X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn, Xn plus 1 seterusnya sampai dengan Xn plus M, N buah penghubung dengan dari X1, X2 dan seterusnya Xn ke Y merupakan garis yang memperkuat sinyal atau bobot positif, sedangkan M penghubung dari Xn plus 1 sampai seterusnya Xn plus M ke Y merupakan garis yang memperlemah sinyal atau bobot negatif. Semua penghubung dari X1, X2 sampai seterusnya Xn ke Y memiliki bobot yang sama. Hal yang sama dengan penghubung dari Xn plus 1 dan seterusnya Xn plus M ke Y memiliki bobot yang sama. Namun, jika ada neuron yang lain misalkan Y2, maka bobot X1 ke Y1 boleh berbeda dengan bobot dari X2 ke Y2. Fungsi aktivasi neuron Y bisa dilihat gambar di bawah. Fnet bernilai 1 jika netnya lebih dari 0. Fnet bernilai 0 jika netnya kurang dari 0. Oke. Bobot tiap garis tidak ditentukan dengan proses pelatihan, tetapi dengan metode analitik. Beberapa contoh berikut memaparkan bagaimana neuron M-Pull-Pitch digunakan untuk memodelkan fungsi logika sederhana atau pola notasi. Fungsi logika OR. Pada hal ini dilakukan perhitungan manual untuk mencari literasi dalam pengenalan fungsi logika OR. Dengan disesuaikan dengan metode M-Pull-Pitch, perhitungan pengenalan fungsi logika OR menggunakan data input di bawah ini. S1.
0, 0, 1, 1. X2 0, 1, 0, 1. Nilai bobot atau W sama dengan 1. Result sama dengan 1. Oke, bisa dilihat dari tabel logika OR. Sini ada tertulis X1, X2, Y. Ya, X1-nya yaitu 0, 0, 1, 1. X2-nya itu 0, 1, 0, 1. Y-nya itu 0, 1, 1, 1. Oke, bisa dilihat di tabel logika OR ya. Oke. Poin A, mencari nilai net 1 pada pola OR net 1 sama dengan X1 kali W plus X1 kali W, net 2-nya sama dengan X2 kali W plus X2 kali W. Net 3-nya X3 kali W plus X3 kali W, net 4-nya X4 kali W plus X4 kali W. Poin B-nya mencari nilai Y1, F net 1 sama Y2-nya F net 2, Y3-nya F net 3, dan Y4 F net 4. Pada pola logika OR, Y1, Y2, Y3, dan Y4 jika net lebih dari 1 maka bernilai 1. Jika net kurang dari 1 maka nilainya itu bernilai 0. Mungkin bisa dilihat dari hasil perhitungan untuk rumus di atas menunjukkan tabel berikut ya. Oke, langsung saja ke contohnya ya. Oke, sini saya sudah membuat Excel ya, yaitu nurunan grafik OR. Ya, inputnya tadi sesuai dengan masukan ya. X1 0 0 1 1, X2-nya itu 0 1 0 1, nilai bobotnya itu sama dengan 1, thresholdnya 1. Oke, sini kita buat juga tabel logikanya, tadi sudah disebutkan X1, X2, dan Y-nya berapa. Oke. Dan kita mulai dengan hasil perhitungan pelatihan dan output ya. Oke. Untuk ini X1 dan X2-nya itu kita masukkan sesuai dengan tabel di sini. Kita masukkan dulu X1, kita X1 dulu input 0 0 1 1. Sini kurang 1 nih ya. Oke, sini juga ini kurang 1 1. Oke. 4 ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke. X2-nya yaitu kita lihat di sini juga 01 01 1 0 1. Oke, untuk menentukan pelatihan dan output ya, kita lihat rumus di sini. Net sama dengan 2, sigma I sama dengan 1, Xij, Wij. Xj itu kan tadi 1, W itu 1 ya. Oke, kita lihat untuk X1 dan X2-nya. 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 0. Oke, jadi kita masukkan di sini 0 pelatihannya. Oke. Dan yang kedua yaitu 1 kali 1 tambah 0 kali 1. Ya. Oke, sama dengan 1. Oke, kita masukkan sini pelatihannya. Dan untuk 3 itu 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Masukkan sini 1. Dan yang terakhir itu 0 kali 1 tambah 0 kali 1 sama dengan 2. Oke, kita masukkan di sini pelatihan 2. Oke, untuk outputnya kita lihat di sini rumusnya Fnet sama dengan jika nilai itu 1, jika itu 1, jika net lebih dari 1. Fnetnya bernilai 0 jika net itu kurang dari 1. Oke, untuk outputnya kita lihat di pelatihan ya. Jika 0 berarti kan kurang dari 1 ya. Berarti nilainya dia 0. Oke, kita masukkan. Oke, yang kedua yaitu pelatihannya kan 1. Berarti kan bernilai 1 jika net lebih dari 1. Oke, berarti nilai dia 1 karena 1 itu net lebih dari 1. Oke, 1 sini juga sama 1 mana. Terakhir di sini karena 2, berarti kan 2 jatuhnya yaitu netnya itu lebih dari 1. Oke, maka dia outputnya bernilai 1. Oke, kita jelaskan. Tambah border biar gampang banget ya. Oke, berikut hasil
perhitungan dan pelatihan outputnya dari MPulov Fits OR yang diadakan di contoh kasus di atas ini menurut tabel KOR. Oke, jawaban di atas memperlihatkan bahwa nilai dihasilkan sama dengan yang ada pada gambar tabel fungsi logika OR pada umumnya. Berikan tabel OR ini. Oke, gitu kan 0111 ya. Sini kan outputnya juga sama nih 0111. Berarti gitu termasuk dalam output di sini. Oke. Segitu saja mungkin penjelasan dari saya perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih atas waktunya dan sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Sebelumnya saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.